2013 fokus utama dari alutsista kita dalam rangka modernisasi peralatan militer TNI yang akan kita capai puncaknya di 2014 di bulan Oktober adalah alutsista yang bergerak. Alutsista yang bergerak. Contoh, Angkatan Darat, kendaraan tempur, ya, kemudian helikopter, persenjataan, itu bagian daripada alutsista bergerak. Untuk Angkatan Laut, kapal perang di atas permukaan, mulai dari kapal yang ke kapal patroli sampai dengan light frigate, itu di atas permukaan. Nah, memang yang di bawah permukaan kita belum bisa mencapai sampai 2014, yaitu kapal selam. Tetapi prosesnya ada di dalam 2010-2014. Belum jadi, Pak, ya? Berarti yang light frigate dari Nakoda Radam itu jadi? Angkatan Udara itu adalah pesawat tempur, pesawat transportasi, helikopter, dan dia punya persenjataan. Nah, itulah yang harus menjadi fokus kita di 2013, yang kita harapkan sudah mulai bertahap di delivery dari produsen ke Indonesia. Itu apakah dari luar negeri ataupun yang dari dalam negeri. Itu kalau Leopard gimana, Pak? Termasuk. Nggak, sekarang nggak ada masalah. Semuanya jalan sesuai dengan regulasi. Kontraknya kira-kira? Kontraknya sudah selesai. Oh, sudah. Kapal selam berapa lama lagi, Pak? Oh, kalau kapal selam tidak kita diumumkan. mungkin 2016. Yang 2 unit itu ya? Ya, jadi kan 3. 1, 2 itu diproduksi di luar, yang ketiga diproduksi di dalam. Tetapi pada saat produksi pertama dan kedua di luar, kita mengirimkan SDM teknis ke sana. Ada 2 macam SDM teknis, ada SDM kader, ada SDM apa ya, SDM yang berlanjut gitu. Itu di negara mana? Korea Selatan. Yang Korsel aja. Ya memang Korsel. Nggak ada negara. Kalau Apache yang gitu-gitu? Nah, Apache itu adalah satu bagian dari keinginan baru. Nah, sekarang ke Apache itu proses politiknya sudah selesai, ya Pak. Artinya pemerintah dan Kongres setuju Indonesia beli Apache. Tinggal sekarang kita bernegosiasi mengenai harga dan juga bernegosiasi kepada Menteri Keuangan mengenai kesediaan anggaran. Sebab itu di luar dari formulasi blue book, istilahnya blue book ya, dari alokasi anggaran yang persenjataan dari luar negeri, istilahnya pinjaman luar negeri, gitu. Agak kurang sedikit lah, kurang sedikit. Tapi tetap dari itu. Tapi ada Leopard 2, 4 juga tank-tank pendukungnya, seperti Marder, tank jembatan, tank recovery, sama munisi, tank training, kemudian integrated logistik supportnya juga. Jumlahnya sebentar ya, ingat untuk RI-nya itu terakhir itu 63 kan? ya 63 deh. Total 100 sekian gitu ya. RI dengan dapat 24 nggak ada perubahan. Itu tetap. Mereka setuju semua tetap. Marder juga yang ditawarkan dari sini. Maksudnya mereka tetap setuju dengan deal yang ada itu. Iya, betul. Tetap sama 104 ya. 53 dengan 51 ya, jadi 104 kalau nggak salah. Ya, 104. Ya, nggak ada perubahan. Penempatannya sendiri nggak jadi dikalikan. Itu bukan otoritas saya. Sepenuhnya di Mabes TNI dan Angkatan Darat. Apanya? Penempatannya. Oh, penempatan. Kalau TOT-nya, Pak? Kan biasanya kita harus TOT-nya dengan 2 pihak, PT Pindad dengan Bengkuspal Angkatan Darat. berupa Bengkel Pusat Peralatan. Pertama, kemampuan untuk melakukan pemeliharaan sampai tingkat berat. Jadi tank itu harapannya sudah mampu kita pelihara sendiri.
Yang kedua, nanti akan dibicarakan lebih lanjut pembuatan komponen-komponen spare part. Apa yang sudah bisa kita lakukan di sini menggunakan itu. Perkiraan tiba di sini Pak, pesanannya itu? Perkiraannya? Tergantung kontrak efektif. Kontrak efektif itu berarti ini kan pakai kredit ekspor. Masih panjang. Ini sekarang wilayahnya dari Kementerian Keuangan dan DPR. Kapan DPR akan cabut tanda bintangnya? Kapan Kementerian Keuangan akan loan agreement? Kapan LC-nya dibuka? Yaitu pertanda uang muka keluar. Pertanda kontrak efektifnya belum. Ya, itu ini yang selama ini sangat membuat agak lambat sedikit lah pengadaan kita ini karena menunggu kontrak efektif. Itu berkisar 6 bulan Dari kemarin kontrak. harapannya 3 bulan lah dari tanda tangan kontrak. Kita lihat aja, mudah-mudahan 3 bulan DPR sudah oke, dicabut bintangnya di 3 bulan ini ya harapannya. Nah, dari kontrak efektif pertama adalah 9 bulan 9 bulan first delivery, yaitu terdiri mungkin sebagian Leopard A4 ya. RI belakangan, karena RI itu upgrade-nya cukup besar. Leopard 2-nya, Marder-nya sudah masuk. Itu 9 bulan setelah kontrak efektif. Mudah-mudahan. Tapi sebagaimana yang terserah ini dianggap salah atau tidak. Tapi bagi kami, karena ini kebutuhan operasional TNI, kita biasanya pendekatan kepada para pabrik-pabrik tersebut. Contoh CN 295, kontrak belum efektif. Udah tawat. Sampai sekarang, coba bayangin. Dan jangan belum dibayar juga Pak? Ya, pendekatan. Dan ini kan ada G2G-nya. Jadi kami dengan Kementerian Pertahanan Jerman, komunikasi Jerman memberikan atensi lah. Sehingga walaupun belum kontrak efektif, saya bersyukur sekali vendor-vendor kita ini baik-baik pendekatannya. Mereka sudah mau mulai ngirim barang. proses produksi. T50 kita juga sudah hampir jadi 4. Kontraknya baru kemarin jadinya. Itu hampir jadi 4. Jadi tahun ini bisa segera dikirim. Di 2013 shopping list yang diutamakan apa? 2013 ini bisa dibilang kelanjutan dari 2011 dan 2012. Itu hanya kelanjutan saja. Shopping list pinjaman luar negeri tidak ada perubahan. Sekarang yang mungkin akan menjadi prioritas hanya 2 kali. Yang pertama kapal Multiro Light Frigate yang dari Inggris. Oh ya, Yang segera di 2013. Anggarannya pun juga sudah ada. Segera kita proses. Yang kedua Hercules dari Australia. Ada 4 yang hibah, tapi kita upgrade. Terus ada 6 yang mereka tawarkan hanya ke Indonesia, dan kita sudah segera mengirim. Semua ya Pak? Tipe H semua. Itu mengirim apa Pak? Minat, pernyataan minat kita untuk mengikat. Oke. Tapi belum sampai ke aspek legalnya, jadi baru mengikat saja. Bahwa kita berminat membeli 6. Ini yang akan kita proses di 2013 jadi prioritas. Lainnya semua tetap jalan yang berarti yang kemarin-kemarin itu kayak Apache terus kayak ya, itu masih sekarang masih lanjut terus. Lanjut. Itu kan terakhir sampai nota kongres ya Pak ya? Itu sudah diterima congressional approval istilahnya. Tapi dari pihak kita jujur terkendala anggaran. Apa sih itu ya? mahal. Sehingga kita melakukan adjustment agar masuk ke dalam anggaran kita. Tapi sulitnya pemerintah Amerika Serikat, karena kita pembeliannya melalui G2G dan FMS, mereka tuh punya tanggung jawab lah kalau pembelian G2G, bahwa barang yang nanti dibeli oleh Indonesia ini aman digunakan dan bisa operasional dengan baik. Jadi dengan kata lain sesuai dengan standar Amerika. Nah ini yang bikin mahal. Harus kita beli radarnya, ground handlingnya kita juga harus beli. Ground handlingnya harus ngikutin Amerika. Betul, standar Amerika. Jadi nggak bisa beli helikopter tol gitu, nggak dilepas sama mereka. Khawatir mungkin
pada saat diterbangin jatuh, Nama Amerika yang jelek. ada gangguan, kan yang malu mereka juga, wah pasti jatuh di Indonesia misalnya. Nah, sehingga mereka menetapkan standar tinggi memang. Bukan itu aja, F-16 kita juga standarnya kualitas yang paling tinggi. Jadi kelengkapannya itu yang membuat jadi mahal. Betul. Bukan mahal karena kelengkapannya, betul. Kelengkapannya, pendukungnya. Betul. Itu sesuai standar mereka. Ini yang dipersyaratkan di mereka. Saya kira baik, karena kita akan aman security-nya dan benar-benar pesawat itu bisa dioperasionalkan dengan baik. F-16 kita standarnya terbaik yang digarap oleh Amerika. Yang hibah itu ya? Yang hibah. Sekarang prosesnya udah sampai ke? Sudah dalam proses penggarapan oleh Lockheed. Sudah. Amerika. Laporan terakhir itu sudah 8 yang masuk di Air Force Base 303 ya, 303. Air Force Base Hill di situ. Karena perakitannya kan di sana. Iya. Integrator itu ada di situ. Jadi 2013 sudah ada yang datang? Belum. Pertama di 2014.